pada sesi tanya jawab, saya mohon izin akan menyampaikan pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar. Baik, dari pertanyaan pertama dari Bapak Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, apakah gangguan mental berpotensi bersifat genetik? Kita sudah bingung, tapi bisa dijelaskan lebih detail lagi, dokter, itu terkait pertanyaan ini. Baik, jadi Masya Allah. Tentang mental ini ternyata ya luar biasa. Sekarang orang dari Indonesia aja 1 dari 3 orang sakit mental. Bunda sendiri juga seringnya berusaha muhasabah diri hari demi hari gitu ya. Khawatir. Jadi saat tuh hadis sahih kata Rasulullah, seorang muslim itu adalah yang beriman, yang bagus gitu ya, akhlaknya atau imannya adalah yang membuat orang lain itu selamat dari perilakunya dan lidahnya. Nah, jadi kalau ada orang tua atau keturunan yang punya gangguan mental, karena gangguan mental itu diagnosis kedokterannya di psikiatri itu ada ya, di ICD-10 itu orang dengan gangguan jiwa tipe ansietas, cemas, depresi, afek bipolar, gangguan mood, skizofrenia, bahkan skizofrenia ada yang hebdofrenik, ada kataton, ada tipe episode manik gitu, histeria, itu diagnosis kedokteran jiwa yang didiagnosis berdasarkan simptom gejala yang dia perlihatkan. Ya, sampai orang yang operasi plastik yang terus-terusan, ya seorang banyak sekarang ya para influencer kecantikan misalnya itu juga digolongkan obsesif kompulsif body disorder, gangguan mental juga. Nah, jadi bukan gangguan mental tuh hanya orang sakit jiwa, orang dengan gangguan jiwa yang jalan-jalan di luar, bukan. Orang tua yang suka marah-marah, suami yang suka marah-marah, anak-anak remaja yang suka melawan orang tua, yang punya perilaku-perilaku tidak baik, itu ternyata gangguan mental. Dan dari penelitian ilmiah epigenetika, Bunda nanti akan share kepada Kakak Aisyah untuk di-share linknya. Penelitian di Swedia, seorang tikus jantan ya dibuat stres. Caranya gimana? Si buyut tikus jantan, jantan ya ayah, bukan betina loh. Yang kalau betina kan related ya, rahim dan anak dikandung. Ini jantan, jadi mau menunjukkan seorang ayah yang cenderung berperilaku stres tidak bisa resilient aja menurun kepada keturunannya. Jadi si tikus jantan tadi diberi apel yang beraroma wangi mengandung unsur aroma asedofinon. Kemudian si tikus tadi didudukkan di kursi kejut listrik. Sambil disuguhin apel, dikejut listrik, disetrum. Jadi dalam memori otaknya, badannya sakit, hidungnya diberi wangi, apel. Oh ya Allah, kalau aku mencium apel, mungkin begitu kali perspektif tikus ya. Aku mencium asedofinon, badanku sakit gitu. Di memori disimpan di kepala si kakek tikus, buyut tikus tadi yang jantan. Anak kedua keturunannya. Ya, Bunda tidak tahu sih itu jantan atau betina anaknya ya, tapi itu anak kedua keturunannya langsung tidak disetrum, dikasih apel, lari, tunggang langgang ketakutan sampai keturunan ke-7. Ini penelitian terus berlanjut, tapi Bunda nggak sempat ngikutin ya. Semua keturunan si kakek buyut tikus jantan tadi yang punya masa lalu depresi dengan aroma apel dan dikejut dengan kursi kejut listrik, ternyata linkage atau menurun kepada keturunannya. Sampai keturunannya hanya dideketin dengan si apel, langsung lari. Tapi si kakek buyut tikus yang tidak dilakukan percobaan disetrum dari kasih apel, ya dikasih apel biasa ya mereka gigitin apel. Gitu. Artinya apa? Menurun, ya. Apakah ada solusi Bunda? Kalau saat ini, tadi sudah kata Allah apa? Apapun kejahatan yang kalian lakukan, kata Allah di masa lalu, bertaubat. Aku akan ganti kebaikan. Janji Allah pasti benar dalam Quran. Ya, Al-Quran itu adalah ya Allah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, imani Quran. Jadi siapapun yang sekarang merasa hatinya suka marah-marah, ya kembali kepada Allah, bertaubat, perbaiki diri, berdoa kepada Allah, Rabbi auziqni ashkuru nikmataka allati an'amta alayya. Al-Ahqaf 15 sebagai orang tua. Nah, jadi kalaupun gangguan bersifat genetik tidak 100%, karena Bunda yakin secara tauhid Allah menggantikan kejahatan kita di masa lalu dengan kebaikan kalau kita bertobat. Jadi demikian ya pertanyaannya. Saya jawab. Baik,
Jazakallah khair Dr. Meti atas jawabannya. Wah, kalau misalnya emosi ternyata suka marah-marah itu gangguan mental, itu artinya saya juga harus banyak-banyak berintrospeksi ya, dan soalnya saya juga sepertinya ini harus banyak-banyak beristighfar untuk bisa mengatur emosi. Baik, semoga tadi menjawab ya Bapak Mahendra terkait hubungan genetik dengan gangguan mental. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari anonim, Dok. Jadi, Assalamualaikum Ustazah, apa batasan, tanda, dan bedanya kalau kita sudah dengan orang yang marah-marah tadi hubungan dengan respon sebelumnya? Silahkan, Dok. Yang nomor 2 ya dari Ibu El Karim ya. Bunda tadi kurang terdengar. Ini ada pertanyaan anonim, Ustaz. Jadi terkait marah, perbedaan batas antara marah biasa dengan orang yang sudah kena mental health. Karena siapa tahu kami sering marah-marah gara-gara suatu kondisi, terus ternyata kami udah terindikasi mental health sebenarnya, tapi kami nggak sadar. Oh ya, ya orang yang marah-marah, suka marah sudah gejala awal sakit mental, ya. Jadi kan tadi sudah dikatakan bagaimana mekanisme coping adaptable terhadap stres yang menghampiri dirinya. Dia itu tidak menampakkan stresnya. Kalau dia miskin, nggak nampakin miskin. Kalau dia sedang kesulitan, dia nggak nampak sedih. Kalau dia sedang amarah, dia nggak nampakin amarah. Itu orang yang sehat mentalnya. Jadi kalau ada orang yang kesel, marah-marah memang dianggap wajar. Tapi kadang-kadang masalah kecil saja dia harus marah-marah. Contoh hal sepele, misalnya ada tukang parkir atau nggak ada, atau sesuatu yang tidak, yang sepele aja membuat dia emosinya berlebihan sampai keluar hujatan, makian, cacian. Itu gangguan mental. Jadi sebelum kita itu didiagnosis gangguan mental, ayo kita waraskan dulu pikiran kita. Apa itu? Ya Allah, aku hari ini melakukan apa? Muhasabah diri kuncinya. Kalau kita sudah menikah, ya Allah dari pagi tadi sampai tadi sore siang ini, aku sudah berkata apa kepada suamiku? Apakah lidahku dan perilakuku menyakiti orang di sekitarku? Nah, terus di muhasabah supaya kita tahu, kita bisa mengkoreksi diri, segera bertaubat gitu. Susah sih, ya ujian. Bunda Meti bukan juga orang baik ya, karena Allah tutupin aib saja. Tapi alhamdulillah gitu ya, ujian semua manusia itu sesuai kemampuan gitu. Kalau dilihat di kantor, misalnya saya sambangnya juga pertanyaan, bagaimana Bunda kalau menemui sumber stres di jalanan, di kantor, di rumah, baik itu pasangan, anak, sampai saya stres gitu ya. Akhirnya stres tadi bagaimana supaya saya punya resilience, ketahanan yang tidak menampakkan stres saya. Langsung bilang sama Allah, Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, apa kata Allah? Sesungguhnya kau kuuji, kata Allah. Mana paling baik amalmu. Tadi Quran sudah tunjukkan, ya. Bagaimana hidup dan mati, ya surat Al-Mulk tadi ayat 2. Kalau kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadikal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, ujian ini alhamdulillah ya Allah, aku tahu tidak mungkin di luar kemampuan. Kok suamiku galak banget ya Allah, kok anakku bandel banget ya Allah, aku ikhlas, aku ridho, bantu aku jalan keluarnya ya Allah. Buka lagi Quran, doanya ada di surat Al-Isra ayat 80. Wa qurrabi adkhilni mudkhala sidiki wa hrijni muraja sidiki wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, beri aku jalan keluar, jalan masuk. Karena Engkau lah yang Maha Penolong. Nah, kalau sudah Allah lagi, Quran lagi, lalu wasta'inu bisabri wasalah. Quran lagi kan? Ya Allah, aku harus sabar, aku ambil wudhu, aku sholat. Yakin deh. Begitu kita sudah melakukan ini semua sambil kita istighfar, Allah tuntun hati kita menjadi apa? Kolbun salim, hati yang tenang. Walaupun dimarahin suami, langsung, iya sayang, nggak apa-apa, maafin mama. Anakku bandel ya Allah. Didoain yang baik ya Allah, bandel banget engkau nak, bukan bandel sih. Ini adalah bakat potensimu, punya energi bagus yang kuat, sehingga nanti kamu kelak jadi atlet. Bisa kan gitu ya? Pakar-pakar parenting kan membalik sesuatu yang tidak mengenakan menjadi doa yang baik. Nah, jadi begitu ya tips dari Bunda Meti. Bunda Meti bukan seorang ahli pakar jiwa, tapi mungkin ditempa dengan seiring waktu usia yang sudah mendekati mungkin 50 tahun, setengah abad, ya anak-anak sudah dewasa, bagaimana pergulatan ketika kita masa kecil-kecil hidup di zaman Bunda kan dari Aceh ya, hidup juga di tempat yang orang tua itu
berkonflik di daerah sana gitu ya. Ke sana kemari menjadi orang yang mencari perlindungan, ditempa banget. Sehingga ketika Bunda sekarang usia dewasa menyadari Bunda tidak mengalami post traumatic stress disorder karena perang, tapi ternyata resilience Bunda menghasilkan Bunda menjadi lebih tegar, menjadi seorang objin gitu. Jadi kalau sekarang para teman-teman merasa diuji, anggap Allah, aku diujinya kok berat. Pasti nanti suatu saat aku akan diangkat Allah untuk menjadi orang yang lebih tabah lagi. Menjadi orang yang lebih lebih bijak lagi. Minimal untuk anak cucuku gitu. Nah, begitu kalau orang-orang yang sudah hatinya begitu tuh kembali ke Quran, kembali kepada agama, minta tolong sama Allah. Insya Allah dalam keluarnya terhampar luas. Ya, demikian jawabannya. Baik, jazakallah khair Dr. Meti atas jawabannya. Semoga Bapak Ibu anak dan Ibu Bapak Ibu telah bertanya dan memahami jawaban. Selanjutnya mohon izin melanjutkan pertanyaan dari Ibu Dina. Assalamualaikum dok, mau tanya, apa orang tersakiti dan kemudian membalas dendam atas rasa sakit yang ia terima itu termasuk orang yang kena gangguan mental dok? Mohon penjelasan. Jadi Ya Allah. Waalaikumsalam. Orang yang tersakiti ini, alhamdulillah doanya mustajab, Bu. Langsung deh Ibu berdoa untuk hajat Ibu pribadi dan mendoakan orang yang menyakiti Ibu itu tersadar. Ya, jangan Ibu dicubit, balas cubit. Tidak, balas dengan doa. Karena janji Allah apa? Doa orang yang tersakiti, teraniaya itu pun mustajab. Ya, doakan yang baik-baik. Begitu cara mensiasatinya, Bu. Tapi kalau balas dendam dengan membalas yang setimpal, ya memang sih ada hukum kisah bagaimana membunuh ya dibunuh juga. Tapi bagaimana kata Rasulullah ketika gunung di Taif ya, Rasulullah sudah dihina, dicaci maki, gunung Taif itu juga mau melempatkan dirinya untuk kepada penghuni Taif gitu. Rasulullah apa? Jangan, sabar. Sabar. Ya Allah, kita nggak seperti Rasulullah, tapi ya disuruh dalam Islam demikian. Jadi jangan dibalas dendamnya, nanti ibu kena gangguan mental dominan kortisol, adrenalin meningkat, membuat sakit sekujur badan. Ambil wudhu, sholat, berdoa. Karena pasti mustajab, janji Allah. Walam aku bidoaika robbi sakiyah. Doa Allah itu pasti tidak akan mungkin diingkari. Dan kemudian kita doakan yang menyakiti kita dapat hidayah. Kalau dia juga masih begitu, nggak apa-apa Bu, transfer amal jariah. Apa itu artinya? Orang yang menyakiti kita, jangankan menyakiti, memfitnah atau menggibah kita saja dalam Islam, dosa kita langsung transfer kepada yang melakukan kejahatan kepada kita. Amal baik yang dilakukannya mudah-mudahan ada ya, ditransfer juga ke kita. Tapi minimal dosa kita udah bersih, ya kan Bu ya? Ya insya Allah. Jadi orang yang membalas dendam, ya memang termasuk orang yang ada gangguan mental karena dia belum bisa menahan amarahnya. Ya, tadi prinsipnya orang sehat mental, walaupun dia sakit tidak menampakkan sakitnya, walaupun dia tampak sedih tidak menampakkan kesedihannya, walaupun dia marah tidak menampakkan amarahnya. Insya Allah Bu, kita akan kuat karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya. Saya lanjut saja, saya baca ini bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk bisa resilience, dia kuat menghadapi ujian. Jadi baik, silahkan dok. ajarkan anak-anak kita dari usia dini untuk mandiri, ya, mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Ya, doa seorang orang tua juga begitu dari para ahli ulama, alim ulama, para juga ada doa-doa bagaimana supaya anak kita menjadi imam bagi banyak umat pemimpin. Ya ada doa Robi habli minas solihin, Robi auzikni an ashkur. Tadi Robi habli miladungka juriatan toibatan innaka sami doa. Robi ij'alni muqimah sholati wa min juriyati rabbana taqabbal doa. Banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan itu doa-doa dari para nabi. Jadi kalau saat ini anak yang wataknya keras, ayo ibu, anak yang watak keras, berarti dominan apa anaknya? Tantrum ya. Anak tantrum itu kalau diambil darahnya sayang, sangat rendah kadar serotonin dan oksitosin dari dalam badannya. Apa itu? Barangkali akan di episode berikutnya ya, soalnya slide Bunda 130, Bunda nggak mungkin paparkan dalam satu hari ini gitu. Di sana ada tips bagaimana makanan yang dapat meningkatkan serotonin. Ternyata mudah. Makanan yang disukai Rasulullah, makan paginya adalah kurma, minumnya banyak air putih, makan madu, karena semuanya ternyata itu membuat kesehatan pada lambung, menghantarkan aksi saraf bagus ke otak,
mengaktifkan serotonin, hormon ketenangan dari sang yang makan tadi. Kadang-kadang ibu-ibu anaknya berwatak keras, jangan-jangan makan anaknya jarang diberi kurma, jarang diberi air putih. Kalau misalnya udah usia di atas 2 tahun ya, misalnya kalau masih balita ya susu silakan. Nah, jadi itu dari makanan juga bisa membuat mengenhancer ya hormon serotonin ketenangan. Oksitosin atau hormon kebahagiaan ketenangan berasal dari mana? Dari dekapan sang ayah, dekapan sang ibu, belayan pada ubun-ubun, Masya Allah. Ya, jadi Allah itu kan mencabut ubun-ubun orang apa? Yang suka berdusta, orang yang sangat jolim. Ada ayat dalam Quran. Jadi kenapa kita dalam beberapa nasihat para ulama untuk mengusap ubun-ubun anak lalu ditiupkan doa-doa bacaan ya, bukannya kita ya sesat, tidak. Memang ada dicontohkan, baik itu bayi Al-Fatihah dan lain-lain. Jadi insya Allah dan juga banyak sebagai orang tua kita bermuhasabah diri, jangan-jangan ucapan kita terlalu keras kepada anak kita sehingga yang didengar anak kita hanya bentakan, makian, cacian, hujatan. Jangan-jangan tangan kita ringan mencubit-cubitnya gitu ya. Jadi ya boleh juga aromaterapi di rumah dibuat supaya nanti dihirup oleh hidung, karena aromaterapi langsung masuk ke sistem limbik, di mana sistem limbik adalah prefrontal cortex, adalah pusat emosi dari seorang manusia. Nah, jadi insya Allah bunda-bunda, mari kita kembalikan akhlak kita sebagai ibu yang lemah lembut. Supaya anak melihat ibunya lembut, tidak pernah memarahinya, dia juga akan sungkan untuk mengucapkan kata-kata yang keras. Kalau ayah ya urusan ayah saja. Ayah memang tidak bisa kita gurui karena beliau adalah memang pemimpin kita dalam rumah tangga. Kita doakan kalau saat ini ayah-ayahnya keras misalnya ya, semoga Allah turunkan hidayah. Karena hidup ini tidak ada yang ideal. Dunia ini tidak ada ideal. Sekalipun manusianya seideal Rasulullah. Rasulullah pun dihadapkan kepada kehidupan yang tidak ideal. Saya kalau membaca kisah sirah Rasulullah, bagaimana Rasulullah kehilangan semua anaknya wafat, kecuali Ibunda Siti Fatimah yang makam belakangannya. Semuanya anaknya wafat, dijemput Allah, beliau yang makamkan selagi beliau hidup. Jadi beliau manusia ideal, dunia tidak ideal. Tapi apakah Rasulullah mencontohkan dia marah-marah? Mencontohkan Rasulullah balas dendam? Tidak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah mental-mental seorang mukmin adalah bagaimana uswatun hasanah menjadi suri tauladan, bagaimana Al-Quran sebagai guiding pedoman hidup kita, bagaimana hati-hati kita lembut karena kita dekat dengan yakin dan juga mengingat kematian. Maaf, boleh jadi melankolis, tapi karena membayangkan dunia ini pasti tidak ideal. Bahkan untuk seorang yang ideal Rasulullah. Jadi kita yang tidak ideal, minta dunia ini ideal untuk kita. Ingat, kita sedang diuji. Ya, ayo berlomba melakukan kebaikan, fastabiqul khairat. Insya Allah kita menjadi pemenangnya di hari akhir nanti. Amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk kita. Insya Allah. Demikian ya. Jazakallah khair, Dr. Nadia. Mungkin pertanyaan terakhir dari penanya langsung, Dok, ini ada yang resen dari Ibu Mariam. Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau tanya, kalau tadi kan berhubungan sama marah-marah ya. Marah-marah itu kan kalau kita itu ada gangguan. Apakah kalau marah-marah itu kan ada yang berdasarkan karakter, memang dia orang karakternya keras, tapi misalnya gini, dia orangnya cepat tersulut emosi, marah-marah, setelah marah-marah kan kadang nggak nyampe berapa detik udah dia sadarin sendiri. Nah itu gimana ya Ustazah, apakah itu termasuk udah gangguan jiwa? Kemudian kalau kita sebagai seorang ibu ini kan, yang namanya ibu itu dari mengandung, melahirkan, pasti ada aja tuh anaknya tidak didukung oleh keadaan keluarga. Kita kan yang namanya emosi itu ya luar biasa ya Ustazah ya. Marah-marah itu apakah ibu-ibu ini udah termasuk gangguan jiwa juga? Itu yang kedua. Kemudian Ustazah, kalau misalnya kita ini
mengalami hal-hal yang seperti Ustazah tadi sebut, gampang marah, gampang emosi itu. Tapi kita juga udah melaksanakan apa misalnya zikir, misalnya kita melaksanakan sholat ke sana. Tapi kadang masih sulit juga menghindari yang emosi marah-marah itu, gimana ya Ustaz? Apakah gangguan jiwa itu udah menetap sama kita, gimana ya Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Silahkan Dr. Waalaikumsalam. Meti untuk langsung dijawab. Iya, Waalaikumsalam Bu Maria. Masya Allah. Saya paham banget namanya ibu-ibu ya. Saya juga bukan langsung jadi ibu-ibu yang kalem gitu, enggak. Jadi pertama sih Bu, bukan gangguan jiwa ya Bu. Orang dengan gangguan jiwa itu diagnosis dari sekumpulan gejala, ya. Jadi kalau tadi marah-marah masih gejala gangguan mental Bu. Ya, kalau gangguan jiwa itu diagnosis kedokteran itu adalah sekumpulan, udah marah-marah, merusak, menggigiti dirinya, meronta-ronta, menghantukkan kepalanya, itu gangguan jiwa. Kalau gangguan gejala mental, marah-marah, ya. Gangguan mental ya Bu, bedakan ya sayang. Marah-marah, depresi, cemas, termasuk obsesif kompulsif, mood disorder, kemudian ya tadi mudah sedih, mudah pesimis, mudah putus asa gitu. Nah, jadi ingat Bu, semua yang sifatnya sesuatu yang tidak baik, was-was, cemas, overthinking, negative thinking, suujon, ingat siapa yang mendatangi kita dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Ada target dalam hati kita yang namanya tadi kata Allah fujuroha, menjadi tempat masuknya syaitan. Jadi menurut saya tidak ada excuse dengan marah itu dibolehkan. Karena Rasulullah tidak ada satu hadis dan sunnah sekalipun riwayat yang menampakkan Rasulullah itu marah. Pernah mau marah ketika cucundanya, ya Sayyidina Husain, wafat dengan kepala terpenggal. Tapi apa yang dilakukannya? Tidak jadi marah. Ya, tidak sampai bermanifestasi marah gitu ya. Nah, jadi kalau ada legitimasi boleh marah-marah, ya kita yakin tuh syaitan yang mau mentargetkan fujur, mau datang tapi kita langsung sadar, langsung berubah sekejap saja, alhamdulillah. Jadi kita tidak mulai bergejala gangguan mental. Nah, jadi kalaupun tadi ujian segala macam kita sebagai ibu melahirkan, menyusui dan memang agak ya luar biasa Bu, ganjarannya memang seperti pahala ya jihad fisabilillah ya kalau kita sedang hamil mengandung. Bahkan kalau kita wafat sampai mati syahid. Jadi kita tidak bisa mengeluh dengan segala beratnya tugas sebagai seorang wanita. Jadi caranya kalau ibu-ibu tadi marah-marah bukan gangguan jiwa tapi bergejala gangguan mental. Gejala-gejala tadi kalau berkumpul menjadi satu menjadi diagnosis gangguan jiwa. Kalau masih satu masih gangguan mental namanya Bu ya. Jadi gangguan mental belum tentu gangguan jiwa. Gangguan mental masih awal dari gejala, ya gangguan jiwa. Tapi orang marah-marah aja kan nggak dibilang gila Bu ya. Tapi kalau marah, gigitin dirinya, menghancurkan sesuatu yang baik, menyakiti orang lain, dangerous, perilaku penyimpangan dan lain-lain, baru itu gangguan jiwa. Nah begitu Bu ya. Jadi bukan gangguan jiwa Bu ya, gangguan mental saja. Atau dibuat gangguan dari kesehatan. Jadi definisi kesehatan yang baik atau holistik dalam WHO sepakat sehat jasmani atau fisiknya, kemudian sehat rohani atau mentalnya, dan sehat sosial adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada komunitas. Jadi orang yang gangguan mental adalah secuplik dari kesehatan tubuhnya yang tidak paripurna. Itu saja sih Bu, menurut saya kategori. Jadi tidak langsung sekonyong-konyong orang yang marah dibilang gangguan jiwa ya Bu, tapi dia tidak sehat. Demikian ya. Baik, Aki moderator.
Maaf, maaf sebelumnya dokter, saya berlaku. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Ustazah jazakallah khair wa hasanal jaza, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amal jariah dan bagi dokter Neti dan keluarga, dan semoga bisa menjadi hidayah bagi kami yang mendengarkan, dan semoga dapat kami implementasikan, kami hati dalam kehidupan kami, sehingga Allah dapat mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat semakin membukakan jalan-jalan kepada pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik dokter, sebelum kami tutup kajiannya, kami mohon izin dokter Meti berkenan untuk memimpin doa untuk kebaikan kami serta kita semua, dapat Allah dilindungi dari godaan syaitan, sehingga kita insya Allah semua terlindungi dari gangguan-gangguan mental. Pada dokter Meti kami persilahkan dokter. Astaghfirullahaladzim, alazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan alhamdulillah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim min azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa lil jamaal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahli wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi auziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami bertalabul ilmi, ya Allah. Berbicara tentang kesehatan mental, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah, ya Allah, mental dan jiwa kami, ya Allah, bersih dari noda-noda hitam yang kami kotori dengan kemaksiatan yang tidak sadar kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah kepada kami, ya Allah, agar kami dapat melaksanakan amal saleh yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami selalu saja lalai dan mengingatmu, ya Allah. Kumpulkan kami, ya Allah, dengan para sahabat-sahabat yang dapat semakin mendekatkan diri kami dan menautkan hati kami mengingat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan Quran, ya Allah. Jangan lalaikan hati kami dari kitabullah yang menjadi petunjuk pada hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin wa rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairu hasanal jaza. Sekali lagi barakallahu fiik kepada Dr. Meti Elvina yang telah membagikan ilmunya kepada kita, dan kami juga dari panitia Taklim Asika sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama kajian ini, terutama berupa yang terjadi beberapa kali. Semoga insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan dan keberkahan dari majelis taklim kita yang kita laksanakan pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Meti Elvina. Semoga insya Allah kita dapat bertemu lagi di kajian-kajian selanjutnya, Dok, karena kita lihat bahwa partisipasi dari yang sangat tinggi, sangat tertarik dan juga sangat menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Meti. Semoga sekali lagi apa yang Dr. Meti sampaikan menjadi amal jariah Dr. Meti dan keluarga, dapat menambah keberkahan dan kebaikan
bagi Dokter Maiti dan keluarga. Semoga Allah senantiasa keselamatan. Baik teman-teman sekalian, jamaah taklim tibalah kita di penghujung kajian kita pada siang hari ini. Mohon izin kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa ahsanal jazaa atas partisipasinya. Semoga kita bertemu kembali di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maiti. Ya, sama-sama, Wak Yaki, Nurul Jaza. Terima kasih jamaah kali